Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nunangkarto dengan NIM 0010474341934 semester 5 kelas B dengan mata kuliah Statistika Pendidikan, mahasiswa PMM UTM. Dosen pengampu saya pada mata kuliah statistika ini adalah Ibu Nur Komaria SPD MPD. Nah, di sini kita akan mengelola data, yaitu data hasil menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan menggunakan musik klasik dan tidak menggunakan musik klasik. Nah, yang pertama itu parameter yang diuji adalah rata-rata. Data hasil menghafal istilah itu dia menggunakan uji dua arah, yaitu H0. H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata hasil menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Sedangkan H1 ada perbedaan rata-rata hasil menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Yang ketiga, taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Dan 4 itu dia menggunakan uji independen. Yang kelima, dia menggunakan uji homogenitas. Nah, untuk menguji homogenitas, kita menggunakan data yang berada pada tabel yang sebelah kanan ini. Kita akan menguji apakah data tersebut dia homogen atau tidak. Untuk menguji data tersebut homogen atau tidak, kita menentukan terlebih dahulu varian terbesar dan varian terkecil. Cara menghitung atau menentukan apakah ini varian terbesar atau varian terkecil dengan cara sambungan dan yang di sebelahnya Nah, di sini diketahui 3,14 dan 2,79. Nah, di sini saya tentukan 3,14 sebagai varian terbesar. Dan 2,79 sebagai varian terkecil. Nah, setelah kita temukan varian terbesar dan varian terkecil, selanjutnya kita akan menentukan kembali apakah data tersebut homogen atau tidak dengan menggunakan data analisis. Kita menggunakan fit test to sample for variance. Untuk variabel 1 itu kita menggunakan yang ini, yang varian terbesar. Sedangkan variabel 2 menggunakan varian terkecil. Jangan lupa klik labels, output range, kemudian klik di sebelah sini, kemudian oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian di sini saya akan membandingkan F dan F tabel seperti yang ada pada ini, di mana kriteria pengujian homogenitas. Jika F kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Artinya, ragam populasi 1 dan 2 homogen. Sebaliknya, jika statistik uji F lebih besar sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya, ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Nah, di sini F-nya itu lebih kecil daripada F tabel. Maka bisa ditentukan H0-nya diterima. Bisa ditulis F sama dengan F sama dengan kurang dari tabel
sama dengan maka HO diterima. Kemudian kemudian di sini kita akan menguji P value. Nah, kemudian cara mengujinya itu kita di sini jika P lebih besar daripada alfa, maka H0-nya diterima. Jika P kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, di sini P-nya adalah 0,40, sedangkan alfanya 0,05. Jadi bisa saya tentukan H0-nya diterima karena P-nya itu lebih besar daripada alfa. Bisa saya tulis P sama dengan 0,40, P sama dengan 0,40 lebih besar daripada alfanya 0,05 titik, maka H0 diterima karena P lebih besar daripada alfa. Enter. Kemudian saya akan mewarnai F dan F tabel itu berwarna kuning. Warna kuning. Sedangkan P-nya itu saya akan mewarnai warna biru. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut kepada yang selanjutnya, yaitu uji T independen. Nah, uji T independen itu jika min T tabel kurang dari T hitung dan kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Tapi jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka H0-nya ditolak alias diterimanya H1. Nah, akan kita uji menggunakan data analisis. Nah, pada uji T independen itu kita menggunakan equivariance karena data di atas adalah data homogen. Oke. Variabel satunya kita kembali menggunakan yang ini. Variabel keduanya kita menggunakan yang ini. Kemudian tidak lupa labels, output range. Kita menentukan tempat untuk diletakkan data tersebut. Kita pilih tempat di sini, kemudian oke. Akan saya atur terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini kita akan membandingkan T start atau T hitung. Nah, ini T start atau T hitung atau T critical atau T tabel. Nah, di sini T startnya itu min 2 dan T critical-nya atau T tabelnya 2.
Nah, dia akan menjadi H0-nya diterima jika min 2 itu berada di antara 2 dan minus 2. Menurut saya, dia terletak di antara 2 tersebut. Makanya H0-nya diterima. Karena minus 2 0 minus 2 0 2 8 8 93 701 kurang dari 2,048 40 7115 dan kurang dari minus 2 02 88 93 701. Jadi dia dikatakan H0-nya diterima karena dia berada di antara 2,048 dan min 2 0,288. Seperti itu. Nah, di sini ada p-value-nya 0,052. Sedangkan di sini saya tulis p-value-nya itu 0,052. Sedangkan dia dibandingkan oleh alfa. Alfanya tadi adalah 0,05. Di sini dia 0,05. Nah, kemudian akan kita bandingkan p-value-nya 0,052, dia apakah lebih besar daripada alfa? Alfanya 0,05. Tentu p-value-nya lebih besar, maka H0-nya diterima. Karena p-value-nya itu lebih besar daripada alfa. Nah, jadi maka H0-nya diterima. Seperti itu. Karena p-value-nya itu lebih besar daripada alfa. Kemudian kesimpulannya di sini yaitu karena dia H0-nya diterima, maka kesimpulannya maka kesimpulannya di sini adalah tidak ada perbedaan rata-rata hasil menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Kemudian akan saya lanjut ke sheet 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasuki soal yang kedua, yang dimana data hasil pretest dan post-test pedagogik guru-guru baru mata IPA di Bangkalan. Nah, asumsinya itu data ini berdistribusi normal. Nah, di sini mereka harus memiliki angka. Nah, data-data yang berada di sebelah sini itu dia harus memiliki pasangan. Nah, yang pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata. Yang dimana H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan post-test guru baru matkul IPA sebelum dan sesudah. Sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan post-test guru baru matkul IPA sebelum dan sesudah. Di sini taraf signifikannya itu 5%, di mana taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05. Sedangkan dia menggunakan uji T berpasangan. Nah, di mana di sini jika minta T tabel kurang dari T hitung, maka H0-nya diterima. Tapi jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka H0-nya ditolak alias diterimanya H1. Di sini kita gunakan mengenai data analisis. Data analisis. Kemudian di sini kita menggunakan t-test paired to sample karena di sini memiliki 2 sampel yang berpasangan. Saya ulang kembali. Di sini variabel satunya kita menggunakan pretest.
Kemudian variabel 2-nya menggunakan post test. Kemudian labels, output range. Letakkan sebelah sini. Enter. Nah, ada di sebelah sini. Yang akan dibandingkan itu adalah T-stat dan T-critical to tail. T-stat di sini adalah T hitung, sedangkan T-critical to tail adalah T tabel. Nah, T-stat T hitungnya itu min 5 dan T tabelnya 2. Nah, min 5 itu dia tidak terletak antara minus 2,144 dan 2,144. Maka ditentukan dia adalah T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Jadi bisa saya tulis jika dia itu T tabelnya itu H0-nya itu ditolak alias H1-nya itu diterima. Saya akan warnai dia dengan warna kuning. Dan critical to tail-nya itu akan saya warnai warna juga. Nah, kemudian di sini p-value-nya itu 0,0001, sedangkan akan dibandingkan dengan alfanya 0,05. Otomatis alfanya lebih besar daripada p-value, berarti p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa. Maka H0-nya itu ditolak dan diterimanya H1. Nah, di sini bisa disimpulkan dengan tadi T tabel dan T hitung, di mana T hitung yang lebih besar daripada T tabel, maka ditentukan H0-nya itu ditolak, maka diterimanya H1. Sedangkan di sini bisa ditentukan kesimpulannya adalah H1, di mana akan saya bacakan kembali, di mana kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata hasil menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Mungkin sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bisa saya perbaiki kembali jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.